Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, ada satu bagian tubuh yang tak pernah lelah menemani kita melangkah, yaitu kaki. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mungkin mulai merasakan keluhan-keluhan yang akrab di telinga, rasa pegal yang tak kunjung hilang, kram yang datang tiba-tiba di malam hari, atau kaki yang terasa berat setelah beraktivitas ringan. Rasanya, kaki yang dulu kuat dan lincah, kini butuh perhatian ekstra. Keluhan-keluhan ini, bila diabaikan, bisa sangat mengganggu kenyamanan. Terutama saat kita ingin beristirahat di malam hari. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu? Sebenarnya ada cara yang sangat sederhana dan efektif untuk membantu meringankan semua itu. Tanpa harus minum obat-obatan yang mungkin punya efek samping, tanpa perlu keluar rumah untuk pergi ke tempat terapi mahal. Caranya sangat mudah, cukup dari rumah saja, dengan bahan-bahan alami yang mungkin sudah tersedia di dapur kita. Di video ini, kita akan membahas tuntas ramuan rendaman kaki alami yang bisa menjadi solusi sederhana namun ampuh untuk mengatasi pegal, kram, dan membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak. Kami akan membagikan berbagai resep rahasia yang sudah teruji, mulai dari bahan yang paling umum seperti garam dapur, hingga ramuan unik seperti jahe dan serai. Semua resep ini bisa Bapak Ibu buat sendiri, bahkan sambil duduk santai di teras atau sambil menonton televisi menjelang tidur malam. Sebelum kita mulai, kami ingin sedikit berinteraksi dengan Bapak dan Ibu yang sedang menonton. Coba luangkan waktu sejenak untuk menuliskan di kolom komentar. Berapa usia Bapak dan Ibu sekarang? Dan dari kota mana Anda menonton video ini? Kami sangat penasaran untuk tahu siapa saja yang sudah rutin merawat kakinya dan siapa yang baru pertama kali ingin mencoba rendaman ini. Siapa tahu nanti nama dan kota Bapak Ibu akan kami sebut di akhir video sebagai bentuk apresiasi. Jadi, yuk, siapkan posisi duduk yang paling nyaman. Siapkan juga catatan kecil bila perlu, dan kita akan segera mulai. Kita akan awali dengan pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa rendaman kaki begitu penting, terutama bagi para lansia? Mari kita bahas bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang kita merasa heran kenapa semakin bertambah usia, kaki ini makin sering pegal, terasa berat, atau bahkan kram saat malam hari. Padahal, aktivitas kita tidak terlalu berat, tapi kaki rasanya cepat lelah. Mengapa bisa begitu? Ternyata, ada beberapa penjelasan medis dan alami tentang hal ini yang perlu kita ketahui. Peredaran darah melambat. Seiring bertambahnya usia, peredaran darah kita mulai melambat, terutama di bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu kaki. Pembuluh darah menjadi sedikit lebih kaku dan aliran darah ke otot jadi tidak seoptimal dulu. Penurunan massa otot. Banyak lansia yang mengalami penurunan massa otot. Otot-otot di kaki yang dulunya kuat kini mulai mengecil dan mudah kaku. Akibatnya, otot lebih mudah lelah dan tegang, terutama setelah duduk lama atau saat malam ketika tubuh mulai dingin. Kekurangan mineral penting. Bisa jadi tubuh kita kekurangan mineral penting seperti magnesium dan kalium. Mineral ini berperan besar dalam mencegah kram otot dan menjaga fungsi saraf. Kekurangan mineral ini cukup umum terjadi pada usia lanjut, terutama jika kita kurang makan buah dan sayur atau sering buang air kecil karena konsumsi obat tertentu. Faktor penyakit. Bagi lansia yang punya riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan saraf, rasa nyeri dan kram bisa muncul lebih sering. Diabetes misalnya, bisa membuat saraf di kaki jadi lebih sensitif, bahkan terasa panas atau kesemutan tanpa sebab yang jelas. Gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup kita juga punya pengaruh besar. Misalnya, terlalu lama duduk tanpa bergerak, menggunakan sepatu atau sandal yang terlalu sempit, atau berdiri terlalu lama tanpa istirahat. Semua hal ini memberikan beban tambahan pada kaki kita. Nah, semua kondisi ini membuat kaki kita butuh perhatian lebih. Dan salah satu cara yang aman, murah, dan alami adalah dengan rendaman kaki hangat yang diberi ramuan dari bahan dapur. Jangan sepelekan kegiatan sederhana ini. Apalagi,
Menurut studi penelitian dari Journal of Physical Therapy Science, rendaman air hangat selama 15-20 menit terbukti bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, merilekskan otot, bahkan menurunkan tekanan darah sementara. Selain menyegarkan kaki, rendaman juga bisa menjadi waktu istirahat dan relaksasi untuk tubuh dan pikiran. Jadi, setelah mengetahui alasannya, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengetahui manfaat besar lainnya dari kegiatan sederhana ini? Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, memangnya rendaman kaki hangat itu benar-benar bermanfaat, atau cuma rasa enak-enak sesaat saja? Nah, justru dari kebiasaan sederhana inilah banyak manfaat besar bisa dirasakan, terutama oleh kita yang sudah masuk usia lanjut. Mari kita jabarkan manfaat-manfaat tersebut. Mengurangi pegal dan kram otot kaki. Ini adalah manfaat yang paling terasa. Air hangat akan membuat pembuluh darah di kaki melebar, sehingga aliran darah lebih lancar. Otot yang tegang karena seharian beraktivitas jadi lebih rileks. Inilah sebabnya banyak orang merasa lebih ringan dan nyaman setelah rendaman. Efeknya juga sangat baik untuk meredakan kram yang sering menyerang di malam hari. Membantu meredakan stres dan gelisah. Air hangat memberi efek menenangkan pada sistem saraf. Kalau ditambah aroma alami dari rempah seperti jahe atau serai, tubuh akan makin rileks. Ini sangat membantu bagi lansia yang susah tidur atau sering terbangun di tengah malam. Kegiatan merendam kaki juga bisa menjadi ritual meditasi sederhana yang menenangkan pikiran. Mengurangi pembengkakan ringan di kaki. Terutama jika Bapak dan Ibu sering duduk atau berdiri lama, rendaman kaki bisa sangat membantu. Sirkulasi yang lancar membantu cairan tubuh tidak berkumpul di satu tempat, sehingga pembengkakan ringan pada kaki dan pergelangan bisa berkurang. Mencegah infeksi dan menjaga kebersihan kaki. Dengan tambahan bahan alami seperti daun sirih, rendaman kaki bisa membantu membersihkan bakteri dan kotoran dari sela-sela jari dan kuku yang kadang sulit dijangkau saat mandi biasa. Ini adalah bentuk perawatan preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kaki secara menyeluruh. Momen perawatan diri yang sering dilupakan. Saat kita meluangkan waktu untuk rendam kaki, kita juga sedang melatih diri untuk lebih sabar, lebih tenang, dan memberi perhatian pada tubuh kita sendiri. Banyak lansia merasa lebih rileks dan bisa tidur lebih nyenyak setelah rutinitas ini. Jadi, bukan hanya untuk fisik, tapi juga sangat baik untuk pikiran dan perasaan. Yang menarik, semua manfaat ini tidak butuh biaya besar. Tidak perlu pergi ke tempat refleksi mahal. Cukup di rumah sendiri dengan bahan dapur yang mungkin sudah ada. Kita bisa mengubah kegiatan sederhana ini menjadi investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang. Setelah mengetahui semua manfaat ini, apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengetahui bahan-bahan alami apa saja yang bisa kita gunakan untuk rendaman kaki? Sekarang, mari kita mulai dengan ramuan pertama yang paling sering digunakan dan sangat mudah dibuat. Rendaman kaki dengan garam dapur atau garam Epsom. Kita mulai dengan bahan yang paling mudah ditemukan di dapur, garam. Kalau ada garam Epsom, itu lebih bagus karena mengandung magnesium sulfat yang tinggi dan dikenal bisa meredakan nyeri otot serta memperbaiki sirkulasi. Tapi kalau tidak ada, garam dapur biasa pun tetap bisa memberikan manfaat, terutama dalam membantu relaksasi kaki. Manfaatnya, rendaman kaki dengan garam ini bisa mengurangi pegal, ketegangan otot, pembengkakan ringan, mengangkat sel kulit mati secara alami, dan membuat kaki terasa lebih ringan setelah seharian beraktivitas. Cara membuatnya. Siapkan baskom kecil, tuangkan air hangat secukupnya. Bukan panas, cukup hangat nyaman. Tambahkan sekitar 3-5 sendok makan garam, aduk sampai larut. Rendam kaki selama 15-20 menit sambil duduk santai. Setelah selesai, keringkan kaki dengan handuk bersih dan oleskan minyak kelapa atau lotion agar kulit tetap lembab. Peringatan penting. Jangan pakai air yang terlalu panas, terutama untuk lansia yang punya masalah saraf atau diabetes. Kulit bisa mudah melepuh tanpa terasa. Bila ada luka terbuka, sebaiknya hindari rendaman garam sampai luka sembuh. Gunakan maksimal 2 atau 3 kali seminggu, jangan setiap hari.
Rendaman kaki jahe. Siapa yang suka minum wedang jahe? Jahe memang sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang menghangatkan tubuh. Tapi ternyata bukan cuma enak diminum. Jahe juga sangat bermanfaat kalau digunakan untuk rendaman kaki. Manfaatnya. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol yang punya efek antiinflamasi dan merangsang sirkulasi darah. Saat kaki direndam dalam air jahe hangat, aliran darah jadi lebih lancar. Otot terasa hangat dan rileks. Pegal dan kesemutan bisa berkurang, dan badan juga terasa lebih hangat, terutama saat malam hari. Cara membuatnya. Ambil 2-3 ruas jahe segar, cuci bersih, lalu geprek. Rebus dalam 1 liter air selama Oktober 15 menit sampai aromanya keluar. Tuang rebusan jahe ke dalam baskom berisi air hangat. Aduk rata, lalu rendam kaki selama 15 menit. Peringatan. Hindari air yang terlalu panas karena jahe bisa memperkuat rasa panas. Jangan gunakan jika ada luka terbuka. Bila kulit Bapak Ibu sensitif, bisa kurangi jumlah jahenya jadi 1 ruas saja dulu. Rendaman kaki daun sirih. Ramuan ini mungkin sudah cukup familiar. Selain digunakan untuk keperluan adat, daun sirih juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kaki. Manfaatnya. Daun sirih kaya akan kandungan antiseptik alami yang dapat membantu mengurangi infeksi, mencegah jamur, dan bahkan membantu mengatasi bau kaki. Daun sirih juga memiliki sifat antiinflamasi, sehingga bisa meredakan rasa pegal dan membantu merilekskan otot kaki yang tegang. Cara membuatnya. Siapkan 5-6 helai daun sirih segar, cuci bersih. Rebus dalam 1 liter air selama Oktober 15 menit, hingga airnya berubah warna dan aromanya keluar. Saring dan tuang ke dalam baskom berisi air hangat. Rendam kaki selama 15-20 menit. Peringatan. Sesuaikan suhu air agar tetap nyaman. Jika kulit sensitif, disarankan untuk menguji air rebusan terlebih dahulu. Bila ada luka terbuka atau infeksi jamur berat, sebaiknya hindari dulu rendaman ini. Nah, itu dia 3 ramuan pertama yang bisa Bapak Ibu coba. Sangat mudah, kan? Sekarang, mari kita lanjutkan dengan beberapa ramuan alami lain yang tak kalah bermanfaat dan mudah untuk disiapkan di rumah. Rendaman kaki serai. Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar dengan serai sebagai bumbu masakan atau bahan minuman. Tapi, serai juga bisa memberikan banyak manfaat bila digunakan untuk merendam kaki. Manfaatnya. Serai terkenal dengan kandungan citronella yang memiliki efek menenangkan, mengurangi nyeri otot, dan memperbaiki sirkulasi darah. Ketika kaki direndam dalam air serai hangat, peredaran darah menjadi lancar, otot yang tegang jadi rileks, dan ada sensasi hangat yang menyegarkan. Serai juga berfungsi sebagai antiseptik alami, membantu menjaga kebersihan kaki dan mengurangi bau tak sedap. Cara membuatnya. Siapkan 3-4 batang serai segar, cuci bersih, lalu geprek. Rebus serai dalam 1 liter air selama Oktober 15 menit, hingga aromanya keluar. Tuang air rebusan serai ke dalam baskom berisi air hangat. Rendam kaki selama 15 menit dan nikmati sensasi relaksasinya. Peringatan. Pastikan suhu air tidak terlalu panas. Air yang terlalu panas bisa menyebabkan iritasi. Jika ada luka terbuka, lebih baik hindari rendaman ini karena serai bisa terasa sedikit perih. Bagi penderita diabetes, pastikan suhu air nyaman sebelum merendam, karena gangguan saraf bisa membuat sulit merasakan air yang terlalu panas. Rendaman kaki kunyit. Kunyit tidak hanya populer sebagai rempah untuk masakan, tapi juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, termasuk untuk kaki lansia. Manfaatnya. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang terkenal dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Manfaatnya termasuk mengurangi peradangan dan pembengkakan, meredakan nyeri sendi, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga kulit kaki tetap sehat. Cara membuatnya. Siapkan 2-3 ruas kunyit segar, kupas, dan parut halus. Rebus dalam 1 liter air selama Oktober 15 menit, hingga air berubah menjadi kuning keemasan.
Saring air rebusan dan tuangkan ke baskom berisi air hangat. Rendam kaki selama 15 menit. Peringatan. Hati-hati dengan noda kuning yang bisa ditinggalkan kunyit pada kulit atau pakaian. Pastikan untuk mencuci kaki setelah rendaman. Hindari penggunaan langsung pada luka terbuka, karena bisa menyebabkan iritasi. Perawatan kaki dengan lidah buaya. Selain rendaman, bapak dan ibu juga bisa menggunakan bahan alami untuk perawatan langsung. Lidah buaya sangat baik untuk mengatasi kulit kaki kering. Manfaatnya. Lidah buaya kaya akan vitamin E dan antioksidan yang melembabkan, menenangkan kulit, dan membantu penyembuhan luka ringan. Bahan ini efektif untuk melembabkan kulit kaki yang kering dan pecah-pecah, menenangkan iritasi, serta mengurangi pembengkakan. Cara menggunakannya. Ambil 1 batang lidah buaya segar, cuci bersih, dan ambil gel beningnya. Oleskan gel ini langsung ke permukaan kaki, terutama pada bagian yang kering atau iritasi. Diamkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Peringatan. Jika menggunakan lidah buaya segar, buang kulitnya dengan hati-hati. Hindari penggunaan pada luka terbuka yang dalam. Pastikan Anda menggunakan gel lidah buaya murni, bukan produk yang sudah dicampur bahan kimia. 3 bahan alami ini bisa menjadi tambahan yang sempurna untuk rutinitas perawatan kaki bapak dan ibu. Cobalah dan rasakan sendiri manfaatnya. Sahabat sehat, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Dari garam dapur yang sederhana, jahe yang hangat, hingga ramuan-ramuan lain seperti serai, kunyit, dan lidah buaya yang kaya manfaat. Semua bahan alami yang kita bahas hari ini bukanlah sekadar resep atau ramuan biasa, tetapi merupakan bentuk kasih sayang untuk tubuh, terutama untuk kaki kita yang telah setia menemani kita melangkah selama puluhan tahun lamanya. Bagi bapak dan ibu para lansia yang sedang mendengarkan ini, semoga setiap rendaman dan pijatan kecil yang Anda lakukan membawa kelegaan dan ketenangan. Ini adalah cara sederhana untuk menghargai tubuh Anda, yang telah bekerja keras tanpa henti. Dan bagi anak-anak atau cucu yang sedang mencari cara untuk merawat orang tua tercinta, semoga video ini bisa menjadi panduan yang sederhana namun penuh makna. Ingat, hadiah terbaik yang bisa kita berikan bukanlah barang mahal, melainkan perhatian dan waktu yang kita luangkan. Tubuh yang sehat di usia lanjut bukanlah soal kemewahan atau biaya yang mahal, tetapi soal perhatian kecil yang dilakukan secara rutin dan penuh cinta. Jadikanlah rutinitas rendaman kaki ini sebagai ritual harian yang dinantikan, sebagai waktu pribadi untuk bersantai dan merawat diri. Jika bapak dan ibu sudah mencoba salah satu ramuan yang kita bahas tadi dan merasakan manfaatnya, jangan ragu untuk bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi orang lain yang mungkin masih ragu untuk memulai. Seperti biasa, kami ingin menyapa beberapa sahabat yang sudah setia hadir dan memberikan dukungan. Salam hangat untuk Ibu Ratna di Surabaya, Pak Wahyudi di Padang, dan Bunda Murni dari Pontianak. Terima kasih sudah selalu hadir dan menemani kami di setiap video. Kalau Bapak dan Ibu belum sempat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak tips dan panduan kesehatan alami lainnya yang akan kami bagikan di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kaki Anda tetap kuat untuk melangkah, dan hati Anda selalu hangat dalam kasih.